Islam itu nggak bisa tegak kalau memang nggak didukung dengan pemerintah. Nah, ya. Jadi jangan berhayal untuk menegakkan syariat Islam kalau nggak didukung dengan pemerintahan. Taliban itu yang sudah kuat ya, militernya sudah kuat, orang-orangnya sudah kuat ilmunya, strategi perangnya, nggak bisa mereka mendirikan syariat Islam, nggak bisa. Kecuali setelah menguasai pemerintahan. Mereka yang menjadi pemerintah. Mereka yang memegang Afghanistan, baru mereka bisa mengatur. Jadi jelas sudah itu. Ad-din wal mulku tau'amani. Agama dan pemerintah itu saudara kembar. Gak bisa dipisahkan. Oh, ini agama saja tanpa pemerintah, gak bisa. Akhirnya terjadi seperti di tempat-tempat di luar negeri. Perpecahan, peperangan. Kenapa? Semua punya dalil masing-masing. Semua punya dalil, punya senjata, tapi nggak punya negara. Jadi akhirnya apa? Ngawur. Nggak sepaham dengan dirinya diserang. Dia kepingin menegakkan syariat Islam, tapi nggak punya negara. Ngawur akhirnya. Punya negara, tapi nggak menerapkan syariat Islam, hancur. Bodoh. Negara tanpa agama hancur. Coba lihat di negara-negara yang agamanya kosong, jauh dari Islam, hancur. Negara kuat, tapi agama nggak kuat. Akhirnya apa? Pernikahan sesama jenis dilegalkan. Di Amerika kan gitu. Kawin lanang waduh lanang iso. Lanang waduh lanang iso kawin. Kemudian disahkan oleh negara. Lah kalau sekarang perkawinan sesama jenis dilegalkan, apakah bisa berkembang negaranya? Lu saiki plus tambah plus, sudah iso. Tidak bisa, kan? Kalau min ketemu plus baru. Nah, baru ada keturunan kalau laki dengan perempuan. Ada regenerasi. Ya, ada regenerasi. Ada generasi-generasi penerus. Nah, kok sekarang anggota negaranya kawin dengan sesama jenis atau ndak mau kawin? Karena di negara itu perzinahan nggak dilarang. Di Amerika itu kebebasan pribadi itu lebih dipentingkan. Jadi orang bebas melakukan apa saja. Batasannya cuma gitu. Yang dihukum itu kalau ada unsur pemaksaan. Jadi kalau ada orang laki-laki memaksa perempuan untuk berhubungan, artinya diperkosa, itu yang kena hukum. Tapi kalau sama-sama suka, sama-sama mau, nggak ada keterpaksaan, itu boleh di sana. Walaupun itu istri orang. Walaupun istri orang, boleh. Nggak dihukum. Walaupun dia dengan PSK. Nggak apa-apa. Yang penting sama-sama suka ya. Mau ciuman di pinggir jalan, nggak apa-apa di sana. Mau telanjang pun nggak apa-apa di sana. Berhubungan badan di jalan, nggak apa-apa. Yang penting sama-sama suka. Ya itu di sini mau diusung di sini. Dulu pembesarnya sekarang sudah meninggal. Dan belum ditanyai sama malaikat katanya. Jadi masih nganggur sih enggak jelas ya keputusannya opo gak ero iki. Yang surga apa yang neraka wong belum ditanyai sama malaikat. Paham ya? Nah, itu pembesarnya dulu itu mengatakan gitu.
Bagaimana kalau ada orang berzina dengan ini? Gak apa-apa, sama-sama suka. Gitu aja kok repot. Itu aja kok repot. Gak apa-apa. Dulu misalnya gitu. Nah sekarang ini mau diusung sama menteri apa itu? Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan tentang kebijakan di sekolah dan di mana ini? Perkuliahan boleh melakukan apa namanya ini? Hubungan intim, hubungan badan asalkan sama-sama suka. Asalkan sama-sama suka. Ini untuk mengurangi angka kekerasan seksual. Jadi maksudnya dengan perzinaan itu dilegalkan, pemerkosaan akan berkurang. Masuk akal apa enggak ini? Jadi perkosaan akan berkurang kalau berzina. Itu perkosaan banyak terjadi karena zina nggak boleh. Karena zina nggak boleh. Paham ya? Karena berzina nggak boleh. Makanya ada pemerkosaan. Mau digagas hukum itu, tapi alhamdulillah katanya nggak jadi. Katanya nggak jadi. Jadi itulah kalau negara tidak didampingi dengan agama yang kuat. Negaranya kuat, tapi agamanya nggak kuat. Itu jadinya. Rawan binasa, rawan hancur kalau nggak didampingi agama yang kuat. Ya kebalikannya juga tadi itu, agamanya kuat tapi nggak didampingi dengan negara, nggak didampingi dengan negara, ngawur akhirnya. Ya? Jadi agama ini juga harus dikuatkan oleh negara, dikawal oleh negara. Bahkan kalau ada satu negara yang di situ pemerintahannya tidak ada, itu berbahaya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, Malikun ghasyum khairum min fitnatin tadum. Raja, pimpinan negara yang korupsi itu lebih baik daripada fitnah yang berkepanjangan. Fitnah yang berkepanjangan. Lebih baik ada presidennya daripada negara nggak ada presidennya. Bahaya itu. Bisa terjadi peperangan antara suku, kan gitu. Semua orang akan bertindak seperti yang dia mau, seperti yang dia suka. Prinsipnya nanti seperti di hutan, yang kuat itu yang berkuasa, yang lemah bakal tindas semuanya. Kalau nggak ada pimpinannya, nggak ada presidennya, nggak ada negaranya. Jadi sebenarnya kita harus bersyukur kita di satu negara yang lengkap, ada presidennya, ada TNI-nya, ada Polri-nya. Masih yang ngono-ngono, masih ngini-ngini, ngono-ngono. Katanya orang Arab itu apa? Min syakku. Is pokoke ono hari wis ngono lho. Pokoke ono. Apa iki sego rawon ndak ono, gule ndak ono tempe. Wis gak apa-apa wis, ya apa? Daripada nggak ono blas. Daripada nggak ada sama sekali. Ya, ini juga sama kayak gitu. Daripada nggak ada pimpinan negara, nggak ada TNI Polri-nya, daripada nggak ada, lebih baik ada walaupun seperti itu. Walaupun
modelnya seperti itu, gak apa-apa wis. Paham saya? Karena lebih parah loh, lebih parah. Kita lihat di negara-negara yang nggak ada pimpinan negaranya, digulingkan, waduh, pecah, rusak negaranya itu. Seperti di Irak, di Syria, waduh. Apalagi kalau negara lain yang ikut campur di situ, habis sudah, dijajah lagi negara itu. Saya mana tadi? Hmm? Tadi itu. Jadi agama yang kuat itu juga harus didampingi oleh pemerintahan yang kuat.